per jam 23 tadi malam status naik dari waspada menjadi siaga. Kita tahu bahwa ada 4 status gunung berapi, ada normal, kemudian waspada, siaga, dan puncaknya adalah awas. 1, 2, 3, dan terakhir 4. Di pagi yang indah ini, mari kita sing-singkan lengan baju, mengepalkan tangan meninju langit, seraya memekikkan komitmen bahwa kita adalah para pejuang kemanusiaan, pembela kaum mustadafin, garda kaum duafa, napas kaum tertindas. Banyak referensi akademis yang ditulis oleh para ahli tentang masa depan dunia dan era teknologi informasi. Maka pada kesempatan kali ini, sebagai sambungan dari sharing session sebelumnya, saya kembali mengangkat tema Humas, Amil, dan Dai Digital di era kecerdasan buatan. Baiklah, banyak referensi akademis yang ditulis oleh para ahli tentang masa depan dunia dan era teknologi informasi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa seperempat abad yang lalu, Kongres Pustakawan dan Ilmuwan Informasi kedua di Universitas Utara Malaysia pada Oktober 1986, para pustakawan dan ilmuwan informasi menyimpulkan bahwa dunia muslim memerlukan persiapan strategi yang padu dan matang menghadapi era informasi di masa mendatang. Nah, seperempat abad kemudian, kita sekarang berada di era milenium, era milenial, yang kita harus bersiap-siap karena strategi yang matang dan strategi yang padu itu ternyata belum terrealisasi. Karena itu menjadi tugas kita semua untuk merealisasikannya. Kemudian referensi berikutnya adalah jurnalis yang juga akademisi muslim di Chicago University, Amerika Serikat, yang berasal dari Pakistan, Ziauddin Sardar, dalam buku Information and the Muslim World, A Strategy for the 21st Century, terbitan Menzer Publishing Limited, London, New York, pada 1988 juga mengingatkan bahwa information revolution is a great blessing for mankind, bahwa revolusi informasi adalah anugerah besar bagi umat manusia. Tetapi di balik itu, revolusi informasi juga sekaligus menjadi ancaman bagi umat manusia, terutama umat Islam dunia. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi gelombang peradaban ketiga, seperti kita mengutip istilah yang digunakan oleh futurolog Alfred Toffler, sementara masyarakat di dunia ketiga, terutama negara-negara muslim, masih terjebak dalam peradaban atau pendulum sejarah, pendulum zaman, yakni ketika peradaban gelombang pertama dan kedua atau peradaban agraris dan industri masih berjalan, kita sudah kedatangan peradaban gelombang ketiga, yakni era informasi. Referensi berikutnya, Jalaluddin Rahmat dalam buku Hegemoni Budaya yang disunting oleh pakar informasi dari Universitas Pajajaran, Idi Subandi Ibrahim dan Dedi Jamaluddin Malik, menulis bahwa sejarah percepatan perkembangan pesat inovasi dan teknologi informasi yang sudah tidak terbendung lagi. Nah, jika sejarah umat manusia dikalkulasi sejak zaman Homo sapiens, Cro-Magnon, sampai era milenium tahun 2000-an, maka kita akan menjelajah waktu 36.000 tahun. Mari kita coba padatkan menjadi 24 jam. Maka kita akan melihat hal yang sangat menakjubkan. Pada pukul 00.00 tengah malam atau dini hari, atau 34.000 tahun sebelum Masehi, manusia menemukan bahasa sebagai alat komunikasi. Kemudian selama beberapa jam atau ratusan abad kemudian, tidak ada teknologi informasi. Dan kira-kira pukul 08.00 pagi atau 22.000 sebelum Masehi, nenek moyang kita diketahui melukis di gua-gua, kemudian sepi lagi. Dan baru pada pukul 08.00 malam atau 20.00, 12 jam kemudian atau 18.000 tahun kemudian, orang-orang sumurnya menemukan tulisan. Dan hieroglif Mesir muncul pada pukul 08.40, abjad pada pukul 9.28, karya-karya filsafat Yunani kuno pada pukul 10.06, hampir 96% dari 360 abad sejarah manusia berlalu tanpa penemuan teknologi informasi yang berarti. 10 abad kemudian, dalam jam kita, menjelang tengah malam, ditemukan mesin cetak Gutenberg. Kemudian disinilah kecepatan penemuan teknologi informasi makin meninggi. Kemudian telegraf,
telepon, fonograf ditemukan hampir pada menit yang sama. Lalu dalam 3 menit berikutnya ditemukan radio, film suara, komputer elektronik, scenografi, transitor TV berwarna. Pada 2 menit terakhir menjelang tengah malam ditemukan banyak sekali teknologi informasi yang canggih, seperti SM, FM, stereofonik, satelit, kombinasi komunikasi dengan komputer, kamera TV, portable, laptop, dan sebagainya. Nah, kini ledakan inovasi dan temuan-temuan baru sudah tak terbendung lagi dengan efek negatif dan negatif destruktif yang juga tidak terbendung lagi. Karena itu kita juga teringat satu referensi lagi, Max Loka, seorang dosen sastra dan budaya Universitas California, Amerika Serikat, juga mengingatkan dalam bukunya dengan judul mengerikan sebenarnya, War of the World, Cyberspace and the High-Tech Assault on Reality. Dia menyebutnya sebagai sebuah perang dunia, tapi pada 1995 ditulis dan diterjemahkan dan diterbitkan Mizan Bandung pada 1999 dengan judul Ruang yang Hilang. Nah, Max Loka mengingatkan bahwa bahaya cyberspace untuk kebudayaan dan masa depan umat manusia karena menghilangkan ruang real menjadi virtual atau hyper real itu. Kalau dulu kita anak-anak yang lahir sebelum milenial bisa menikmati pemandangan indah, persawahan, gunung, langit, lautan, dan lain sebagainya. Anak-anak yang lahir di era milenial tidak bisa menikmati lagi. Mereka lebih asik dengan dunia maya. Sawah yang virtual, gunung yang virtual, langit yang virtual, lautan yang virtual, komunikasi yang virtual, mekanisme kerja yang virtual, cara belanja yang virtual, kebudayaan yang sudah semua serba virtual. Nah, ini harus tentu mempunyai efek-efek yang juga negatif destruktif. Nanti kita analisis pada materi selanjutnya. Nah, masa virtual, belanja virtual, komunikasi virtual, dan aktivitas serba virtual yang melahirkan era pengganggu. Para pakar menyebutnya dengan disruption era atau era disrupsi. Betapa orang-orang yang punya aset luar biasa sudah mengeluarkan modal yang berlimpah, kemudian tiba-tiba di era mesin yang bersinergi dengan internet ini menjadi pengusaha-pengusaha pengganggu, pengusaha-pengusaha tanpa aset. Mereka bisa menjadi pengusaha transportasi tanpa harus memiliki kendaraan. Mereka bisa menjadi pengusaha pertokoan tanpa harus mempunyai bangunan-bangunan pertokoan, mal, dan lain sebagainya. Ini secara ekonomi mematikan usaha-usaha retail dan lain sebagainya. Juga dalam dunia sumber daya manusia, hampir banyak aspek-aspek kehidupan sudah digantikan oleh robot-robot. Banyak kegiatan-kegiatan dilakukan secara virtual, digerakkan oleh robot-robot dengan otak-otak internet dan lain sebagainya. Nah, kini dunia sedang bermigrasi menuju komunitas virtual. Kalau Yasraf Amil Piliang, seorang futurolog dari Institut Teknologi Bandung, menyebutnya sebuah dunia yang dilipat. Dunia yang tadinya besar, yang kita hanya bisa menjangkaunya, mengitarinya dengan berjalan kaki, mungkin bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sekarang kita bisa menggunakan teknologi pesawat, bahkan teknologi internet, bisa dalam hitungan detik kita bertemu dengan manusia lain di dunia yang lain, di tempat yang berbeda, dengan ruang waktu yang berbeda. Inilah dunia sedang bermigrasi menuju komunitas virtual. Nah, selanjutnya saya akan buka makalah kita yang lalu sebagai sebuah flashback. Bentar.